Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Nuryani dengan NIM 24135. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang store program dan optimasi dengan studi kasus sistem informasi klinik bidan. Ya, saya dari basis data 2C kelas C. Oke, jadi di sini untuk daftar isi dari slide PPT saya ada 4, yaitu store prosedur, store function, dan trigger, dan juga optimasi query dengan indeks. Nah, untuk store prosedur di sini saya menggunakan 3 contoh, yaitu daftar antrian, laporan rekam medis, stok obat minibis. Dan yang store function ada function usia kehamilan, function HPL dari perkiraan lahir, dan function status stok. Untuk triggernya saya membuat 2 contoh, yaitu trigger update stok after riwayat dan trigger notifikasi jadwal kontrol. Dan untuk optimasi query dengan indeks, nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan indeks dan juga pembuatan saya akan melakukan evaluasi performa tabel yang tidak menggunakan indeks dan tabel yang menggunakan indeks. Oke, yang pertama di sini ada store prosedur sebagai daftar antrian. Jadi store prosedur ini itu digunakan untuk mendaftarkan antrian pasien baru ke klinik. Jadi prosedur ini secara otomatis menghasilkan nomor antrian berdasarkan urutan pada tanggal kunjungan hari ini. Nah, dan masukkan data ke dalam tabel antrian. Untuk parameternya di sini, di sini ada 2 parameter, yaitu parameter ID tipenya integer dan juga parameter keluhan tipenya teks. Pertama, kita deklarasi dulu sebuah variabel v nomor antrian dengan panjang 10, panjang tipe datanya varchar 10, dan yang kedua deklarasi untuk nomor urutannya dengan tipe data integer. Lalu kita hitung urutan antrian hari ini dengan cara select jumlah dengan agregat count bintang, misalnya bisa aja select ID aja, kita tambahkan 1 ke dalam variabel v urutan dari tabel antrian. Nah, where tanggal kunjungannya ini sama dengan current date. Kita set juga untuk v nomor antriannya. Jadi kita ingin nanti antriannya itu karakter dan diikuti dengan 6 buah angka, misal 00001 seperti ini. Jadi kita gunakan agregat concat karakter dan juga LPPDA untuk nomor urutan ini, panjangnya 6 diikuti dengan angka 0. Lalu kita insertkan ke dalam tabel antrian, insert into antrian, pasien ID, tanggal kunjungan, nomor antrian, keluhan, status created at, value, value-nya pasien ID dengan diisi dengan pasien ID di sini, dan tanggal kunjungan diisi dengan current date, atau dan v nomor antriannya diisi dengan nomor antrian, keluhannya diisi dengan keluhan di sini, statusnya menunggu defaultnya, dan juga created-nya di sini. Lalu setelah insert sebuah data, kita ambil juga, kita select v nomor antrian, kita misalkan sebagai nomor antrian, v nama lengkap kita misalkan dengan v nama pasien, current date misal sebagai tanggal kunjungan, v keluhan sebagai keluhan, dan statusnya ini kan tadi defaultnya menunggu, kita misalkan sebagai status from pasien. Nah, tabel pasiennya ini misalnya P, dimana pasien ID-nya ini sama dengan P pasien ID. Nah, di sini
kita akan praktekkan menggunakan tools IDSQL di sini. Untuk sintaksnya, daripada kita mengetik manual, mending kita copy aja dari laporannya, karena tadi sudah saya siapkan untuk sintaksnya, sudah saya coba juga. Jadi yang ini jadi untuk membuat sebuah store prosedur itu harus diawali dengan delimiter, terus tanda ini karakter, ini bebas sebenarnya. Di sini saya menggunakan dolar, diakhiri dengan delimiter. Di sini dolar delimiter, ada begin dan juga end di sini end. Nah, jadi kita declare sebuah variabel v nomor antrian variabel 10 ini ya, untuk panjangnya 10, tipe datanya varchar, dan juga variabel urutan, terus hitung urutan antrian hari ini, terus generate antrian, terus insert antrian baru di sini, terus tampilkan konfirmasi seperti apa yang telah saya jelaskan tadi. Kita jalankan di sini, aman. Lalu kita panggil, cara pemanggilannya seperti ini, kita call aja. Nah, di sini misal pasien ID-nya misal 1 ya, tadi kan integer, jadi keluarnya misal periksa tanya. Misal seperti ini, terus kita jalankan di sini. Nah, nanti akan seperti ini. Nomor antriannya 2 ini. Kebetulan antrian pertama itu sudah saya gunakan tadi untuk uji coba setelah saya membuat store prosedur. Ini nama pasien, terus tanggal kunjungannya, keluhannya, dan statusnya tergantung dengan select yang kita buat tadi. Oke, yang kedua ada laporan rekam medis. Jadi store prosedur untuk menampilkan laporan rekam medis ini lengkap berdasarkan ID pasien. Query-nya menggabungkan 7 tabel sekaligus untuk menampilkan data yang komprehensif, meliputi identitas pasien, riwayat kunjungan, hasil pemeriksaan, dan obat yang diresepkan. Untuk parameternya yaitu pasien ID, tipe datanya integer di sini. Ini dari ID pasien yang ingin dilihat rekam medisnya. Untuk kodenya ini, daripada kita mengetik manual, kita ambil dari laporan. Ini sudah saya coba tadi, sudah saya ketikkan, tapi sudah saya drop lagi. Sekarang kita coba buat lagi. Ini kita clear dulu biar kelihatan. Jalankan. Nah, affected row aman. Sekarang untuk pemanggilannya seperti ini. Nah, misal di sini ID-nya 8691. Ketika dijalankan, nah, nanti bakal menampilkan riwayat rekam medis dari ID ini. Ya. Jadi sintaksnya kurang lebih sama ya seperti tadi, create prosedur, nama prosedurnya, terus parameternya, tipe datanya. Ini ambil dari tabel pasien. Nah, ini tabel pasiennya dimisalkan sebagai B. Terus di inner join antrian, di mana relasinya pasien ID sama dengan antrian ID, antrian pasien ID sama dengan pasien ID inner join rekam medis, mana rekam medis antrian ID-nya sama dengan antrian ID
dan inner join bidan juga, left join dengan resep, left join dengan detail resep, dan left join dengan obat, dan diurutkan dari tanggal kunjungannya secara deskendi. Oke, lanjut. Sekarang store prosedur untuk stok obat menipis. Jadi store prosedur ini menampilkan daftar obat yang stoknya menipis atau sudah habis beserta informasi kadaluarsanya. Jadi prosedur ini berguna untuk keperluan restocking obat di klinik bidan. Ini untuk kode store prosedurnya, dan ini cara pemanggilannya. Kita copy juga dari laporan. Ini sudah saya coba juga, coba di ID SQL nya hapus dulu. Jadi kurang lebih sama, delimiter di akhir delimiter, terus create prosedur, nama prosedurnya di sini SP stok obat menipis, seperti ini. Terus ini kita copy aja, coba nanti untuk pemanggilannya. Ini select dari tabel obat, dan di inner join dari tabel inventory. Jadi di sini diberikan sebuah kondisi ya dari awal. Jadi diambil dari ID obat sebagai tabel obat.id sebagai ID obat, dan obat dan nama obat, obat kategori, obat satuan, jumlah stok, stok minimum, ini dari jumlah dari inventory jumlah stok, obat stok minimum, inventory status stok, dan inventory tanggal kadaluarsa. Nah, date if ini dia di sini ada kondisi case, dimana ini digunakan untuk memberikan label peringatan yang jelas, habis, di bawah minimum, menipis, atau aman. Jadi fungsi date if ini menghitung sisa hari sebelum obat kadaluarsa. Ini case itu kondisinya ketika jumlah stoknya sama dengan 0 maka habis, dan ketika jumlah stoknya ini kurang dari sama dengan stok minimum maka di bawah minimum, dan ketika kurang dari sama dengan stok minimum dikali 2 ini statusnya menipis. Ketika tidak semua dari kondisi ini maka aman dia. Jalankan di sini aman. Sekarang kita coba call di sini. Nah, dia akan menampilkan stok obat yang menipis. Kita lihat dulu laporannya. Oke, sekarang lanjut ke store function. Jadi di sini ada function usia kehamilan. Nah, function ini itu menghitung usia kehamilan dalam satuan minggu berdasarkan tanggal hari pertama ke terakhir atau HT. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan menghitung selisih hari dari HPHT hingga hari ini, kemudian dibagi 7. Nah, ini misal ini sintak pembuatan fungsinya delimiter sama kayak yang store prosedur tadi. Yang membedakan di sini adalah create function, bukan create prosedur. Di sini nanti function ini akan mereturn tipe datanya integer,
Dari sini ada yang namanya deterministik. Nah, deterministik ini dia menandakan bahwa function ini akan selalu menghasilkan output yang sama untuk input yang sama pada waktu yang sama. Jadi sehingga MySQL ini dapat mengoptimalkan eksekusinya. Nah, ini di deklarasi untuk v usia minggunya integer, terus set v usia minggunya di floor kan, jadi ini dibulatkan bahwa untuk mengonversi ke minggu ya dibagi 7. Oke, mungkin langsung aja kita coba. Nah, ini kita copy aja dari laporan untuk sintaksnya. Kita coba di SQL sini, kita jalankan, aman. Sekarang untuk cara pemanggilannya seperti ini. Select functionnya apa, seperti ini. Terus parameternya nanti tadi date, kita jalankan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Usia kehamilan minggunya 18 minggu misalnya. Untuk penggunaan dalam query seperti ini contohnya. Jadi select P ini dari tabel pasien, P dari nama lengkap, K dari tabel kehamilan dari pertama head, dan juga manggil function usia kehamilan dari tabel kehamilan dari pertama head sebagai usia kehamilan minggu, dan ini k.status kehamilan. Kita jalankan di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nama lengkap Nur Octavia, Octavia hari pertamanya ini, dan usianya di sini 13 minggu, status kehamilannya aktif. Nah, misal seperti itu. Kita lanjut di store function untuk FNHPL. Jadi function ini tuh menghitung hari perkiraan lahir HPL berdasarkan rumus Nagel, yaitu HPHT ditambahkan 280 hari 40 minggu. Jadi rumus ini merupakan standar dalam dunia kebidanan untuk memperkirakan tanggal persalinan. Jadi kodenya itu seperti ini. Create function, nama fungsinya HPL misalnya di sini. Rutenya date atau tanggalnya, deterministik yang tadi sama. Terus begin return date dari P interval dari 280 hari D. Kita copy dari laporan ini kode SQL, kita jalankan di SQL, aman. Terus untuk pemanggilannya itu seperti ini. Jadi select dari tabel kehamilan ini dimisalkan sebagai K, di inner join ke pasien P, di mana kehamilan pasien ID-nya ini sama dengan ID dari pasien, dan where kehamilan, status kehamilannya ini aktif, diurutkan dari HPL ini ya, dari pertama secara ascending dan dengan limit 10. Misal dijalankan seperti ini munculnya. Sekarang kita lanjut ke status stock. Nah, jadi function ini tuh menentukan kategori status stok obat berdasarkan perbandingan antara jumlah stok aktif
aktual dengan stok minimum yang ditetapkan. Nah, function ini mengambilkan salah satu dari 4 label, habis, kritis, menipis, atau aman. Untuk kodenya function seperti ini, kurang lebih sama, delimiter, create function, nama function, terus parameternya, returnnya apa, di sini deterministik juga. Dia ada kondisi di sini, if ketika jumlah stoknya 0 maka dia akan return habis. Nah, ketika jumlah stoknya ini kurang dari stok minimum maka dia akan return kritis. Nah, ketika jumlah stoknya ini kurang dari sama dengan stok minimum dikali 2 maka dia akan return menipis. Ketika semua kondisi ini enggak terpenuhi maka dia akan return aman. Kita copy lagi dari laporan di sini. Seperti ini. Kita paste di sini. Aman di sini. Untuk pemanggilannya yang ini, penggunaannya kita ambil juga dari laporan. Misal kita select dari tabel obat, ini misalnya dimisalkan sebagai O, terus inner join ke inventory misalnya dimisalkan sebagai I, di mana inventory obat ID-nya sama dengan obat ID. Order by inventory jumlah stoknya ini secara ascending dengan limit 20. Ketika dijalankan akan muncul seperti ini, obat, jumlah stok, stok minimum, dan status stoknya ini. Sekarang lanjut trigger sekarang. Jadi di sini ada trigger update stock after riwayat. Trigger ini berjalan secara otomatis setelah terjadinya insert pada tabel riwayat stok. Nah, ketika ada transaksi obat masuk, stok di tabel inventory ini ditambahkan, dan ketika obat keluar, stoknya itu dikurangi. Nah, selain itu juga ini memperbarui kolom status stok secara otomatis berdasarkan jumlah stok terbaru. Oke. Oh ya, sebelumnya trigger ini adalah store prosedur yang dieksekusi secara otomatis ya oleh MySQL ketika terjadinya event tertentu. Eventnya itu ada 3, ada insert, update, atau delete. Jadi pada sebuah tabel ya, dan ini adalah contoh sintaknya. Kita copy aja di tabel laporan karena sudah ada tadi trigger update stock riwayat ini. Copy, jalankan di tools IDSQL. Ini kita jalankan aman. Kita clear dulu. Nah, untuk pemanggilannya, langkah pertama lihat stok transaksi. Nah, sebelum transaksi kita lihat dulu, misal di sini kita lihat ID dan nama obat, jumlah stok di tabel inventory dan obat, join obat. Kita run. Sini misal nama obatnya Oralit, jumlah stoknya 452, stoknya menipis. Yang kedua kita insert ke riwayat stok inventory, ID-nya 1, bidang ID-nya 1, jenis transaksinya ini keluar ya. Jumlahnya 50, keterangannya pengeluaran obat untuk pasien. Insertnya sudah aman. Terus kita lihat stok transaksinya. Nah, di sini
dia akan otomatis mengurangi jumlah stok di obat dengan ID 1, yaitu nama obatnya Oralit. Seperti itu. Kita lanjut ke trigger notifikasi jadwal kontrol. Jadi trigger ini berjalan secara otomatis juga, sama seperti yang tadi, setelah insert pada tabel jadwal kontrol. Jadi ketika jadwal kontrol baru ini ditambahkan, trigger otomatis membuat record di notifikasi di tabel notifikasi dengan channel WhatsApp misalnya, dan statusnya pending. Untuk kodenya itu seperti ini. Ini sama trigger, nama trigger, after di sini, after insert di jadwal kontrol, terus melakukan perulangan for each row, begin, insert ke notifikasi, pasien ID, jadwal kontrol, judul, pesan, channel, status kirim, is read, send, created app. Nah, filenya dari new. Ini data baru dari pasien ID, new ID, pengingat jadwal kontrol, terus concat untuk pesannya. Anda memiliki jadwal kontrol pada tanggal dari agregat function date format, new ini data baru dari pasien, terus tanggal kontrolnya di sini, formatnya datang tepat waktu, misalnya seperti ini. Dan ini untuk penggunaannya kita ambil dari sintaks laporan sini. Setelah kita jalankan di sini aman, terus kita coba untuk pemanggilannya. Kita lihat jumlah total notifikasi dari tabel notifikasi ini sebanyak 70.000 notifikasi. Nah, lalu kita insert jadwal kontrol misalnya, ini aman. Terus kita select di tabel notifikasi lagi, kontrolnya. Mengingat jadwal baru, Anda memiliki kontrol pada tanggal ini, WhatsApp, status kirimnya pending. Ini yang tadi. Jadi dia otomatis terpanggil ketika kita lihat countnya ini jadi 7001. Jadi seperti ini untuk trigger. Sekarang optimasi query sebelum indeks. Jadi query 1, cari rekam medis berdasarkan kondisi janin. Explain, select ini rekam medis ID, rekam medis antrian ID, rekam medis keluhan utama, tekanan darah, kondisi janin dari rekam medis, where rekam medis kondisi janin sama dengan perlu diobservasi. Ya, dari laporan kita explain. Kita describe untuk tabel rekam medisnya, show create tabel dulu. Terus kita jalankan. Sini seperti ini untuk create tabelnya.
belum ada indeksnya. Terus kita explain, select, ini kita clear dulu, clear, jalankan di sini. Nah, explain, select, di sini select type-nya simple, rekam medis, partisinya null, tipenya all. Nah, seperti ini, reference null, where. Jadi seperti ini. Terus ini sebelum diindeks kita explain untuk yang pencarian notifikasi via WhatsApp. Kita jalankan. Jadi ini ada indeksnya, udah. Ini untuk hasil explain-nya. Sekarang ini kan tadi udah kita tahu. Sekarang kita buat indeks. Di indeks pertama pada kolom kondisi janin, rekam medis misalnya. Jadi kita create index, misal nama indeksnya kita namain IDX rekam medis kondisi janin. On rekam medis di kolom kondisi janin 50. Jadi indeks prefix pada 50 karakter pertama. Ini tujuannya untuk mempercepat pencarian berdasarkan kondisi janin. Yang kedua itu indeks composite, indeks pada status kirim plus channel pada tabel notifikasi. Sintaksnya itu create index, nama indeksnya IDX, notifikasi status channel, on notifikasi nama tabelnya, status kirim, dan juga kolom channel. Nah, composite index ini untuk query dengan kondisi where, dengan dua kondisi where apa and apa, misalnya seperti itu. Urutan kolomnya mengikuti urutan di klausa where-nya. Oke, mungkin kita coba aja untuk pembuatan indeksnya. Kita copy dari sini, dari laporan. Kita create index, nama indeksnya di tabel rekam medis ini ya, untuk 50 pertama. Ini berhasil. Terus yang kedua di notifikasi juga kita berikan indeks pada dua kolom status dan juga kolom kirim di sini. Aman. Setelah dilakukan indeks, kita akan explain lagi. Kita explain ya, tadi untuk rekam medis tadi ya. Jadi setelah dilakukan indeks akan seperti ini. Tipenya ref, possibility-nya indeks rekam medis kondisi janin. Nah, jadi seperti ini untuk yang explain yang notifikasi gimana tadi. Kita coba lagi. Jadi seperti ini jadinya. Di sini secondnya lebih cepat. Jadi untuk kesimpulan evaluasi performanya,
perbedaannya seperti ini full stack scan-nya. Tanpa indeks itu MySQL akan melakukan tabel scan, tipenya all ya tadi ya, saat kita explain. Saat membaca seluruh baris itu sangat tidak efisien ketika ada tabel yang isi datanya itu banyak. Nah, selain indeks ditambahkan, MySQL itu melakukan indeks scan, full text scan, yang hanya membaca baris yang relevan dengan kondisi web. Ini untuk evaluasi perbandingannya tadi. Jadi kesimpulannya full tabel scan pada indeks baris yang di scan itu berkurang dari 67% menjadi 89%, dan waktu eksekusi query-nya itu jadi lebih cepat. Composite index ini sangat efektif untuk query dengan multiple kondisi web. Oke, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.